Bapak sendiri akan maju pilgub lagi atau gimana Pak? Tidak, DKI, Pak? tidak. Jadi karena itu saya bilang ini pembicaraan tentang pilkada itu upaya menggeser tanpa sadar percakapan pilpresnya mau digeser jadi percakapan pilkada. Jangan, kita ini masih berada di dalam pembicaraan tentang pilpres dan kita masih terus berusaha. Jawaban cerdas Anies Baswedan ketika ditanya wartawan apakah akan maju di Pilgub DKI dan apakah bersedia jika ditawari menteri oleh pemenang Pilpres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Kang Sian di Indonesiana Radio. Para sobat, ada pernyataan yang sangat menarik yang wajib kita komentari, di mana ketika wartawan bertanya apakah Pak Anies Baswedan akan maju di pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2024, jawaban Mas Anies sangat cerdas bahwa wacana gembar-gembor Pilgub DKI Jakarta 2024 tujuannya adalah untuk menggeser wacana Pilpres, untuk menggeser isu-isu Pilpres, untuk menggeser kecurangan yang sangat brutal di Pilpres, kecurangan yang amat sangat terstruktur, sistematis, dan masif di Pilpres. Mas Anies mengajak, ayo kita tetap konsentrasi di Pilpres. Peluang masih ada. Dan benar para sobat, kalau kita saksikan hari-hari ini, berbagai guru besar, berbagai universitas, berbagai tokoh-tokoh bangsa, semua bersatu mengatakan bahwa Pilpres 2024 penuh dengan kecurangan. Dan siapakah yang bertanggung jawab? Semua kompak bahwa Jokowi harus bertanggung jawab atas cawe-cawe Pilpres. Dan salah dua tuntutannya, apa itu mahasiswa atau guru besar, minimal ada dua tuntutannya. Yang pertama, gulirkan hak angket yang isinya makzulkan Jokowi dan diskualifikasi paslon nomor 2. Assalamualaikum. Bapak-bapak Ibu, gundukan uang yang hadir bersama di sini. Bapak sendiri akan maju pilgub lagi atau gimana Pak? Tidak, DKI, Pak? tidak. Jadi karena itu saya bilang ini pembicaraan tentang pilkada itu upaya menggeser tanpa sadar percakapan pilpresnya mau digeser jadi percakapan pilkada. Betul, admin setuju dengan pendapat Mas Anies Baswedan. Kita harus terus kawal Pilpres. Jangan mau dipecah konsentrasi urusan pilkada. Bukankah pilkada masih sangat jauh? Masih bulan November, sementara Jokowi saja lengser di Oktober. Ya, tetap konsentrasi mengawal Pilpres. Tim hukum Mas Anies Baswedan yang siap dibantu oleh 1.000 penasihat hukum siap membuktikan bahwa Pilpres 2024 penuh dengan kecurangan, bahkan brutal. Tidak hanya TSM, tapi sudah brutal. Dan pada hari-hari ini juga sangat masif, sangat bergelora di berbagai daerah, di berbagai universitas, ratusan profesor, guru besar, semua sepakat bahwa Pilpres 2024 sangat brutal dengan aktor utamanya adalah Lurah Konoha. Seharusnya seorang presiden harus netral, seorang presiden harus berdiri di semua golongan, tapi tidak bagi Jokowi. Jokowi dari awal sudah mengatakan, saya akan cawe-cawe, saya tidak akan netral. Dan benar para sobat, demi untuk memenangkan sang anak, yaitu si Samsul itu, Jokowi mengerahkan aparat negara yang seharusnya netral. Salahnya sudah salah-salah kaprah banget
bagi Jokowi. Dan inilah yang membuat ratusan guru besar, bahkan kampus-kampus di berbagai daerah di Indonesia menuntut agar DPR menyelenggarakan hak angket yang ujungnya adalah makzulkan Jokowi dan diskualifikasi paslon 02. Jangan, kita ini masih berada di dalam pembicaraan tentang pilpres dan kita masih terus berusaha. Jadi saya ingin sampaikan kepada semuanya bahwa saya akan terus konsentrasi dalam pilpres ini. Bahkan kita nanti akan lihat hasilnya. Dari hasilnya kita akan tentukan langkah-langkah kita. Siap, Mas Anies? Kita fokus saja di pilpres dulu. Jangan mau dikecoh oleh urusan pilkada. Karena apa? Karena KPU saja belum mengumumkan. Bahkan kecurangan-kecurangan yang banyak menghiasi media sosial juga belum diproses secara hukum. DPR saja juga belum mengadakan hak angket, apalagi Mahkamah Konstitusi juga belum menyidangkan. Tetap fokus konsentrasi urusan Pilpres 2024. Jangan mau isu Pilpres digeser menjadi wacana Pilgub DKI. Ya, sekali lagi fokus Pilpres, Pilgub DKI urusan nanti bulan November 2024. Dan kemudian wartawan juga bertanya bagaimana jika Pak Anies Baswedan diiming-imingi, ditawari untuk menjadi menteri pada kabinet orang yang akan menang Pilpres. Ini jawabannya. Diminta sebagai menteri bersedia, Pak? Kalau kita menang, saya undang orang-orang jadi menteri. Pak, sebagai seorang tidak asing dengan Nasdem, Pak. Kalau kami yang menang, kami akan Jika kalah, kami akan undang. Jika kalah, Kita Pak. balik. Kalau kami menang, justru kami akan mengundang pihak sana untuk menjadi menteri. Ya, jawaban yang sangat diplomatis. Pada intinya, Pilpres 2024 belum selesai. Pilpres 2024 belum diketahui siapa pemenangnya. Yang sudah diketahui adalah Pilpres 2024 penuh dengan kecurangan. Kecurangannya tidak main-main, tapi kecurangan secara brutal. Dan fakta juga menunjukkan bahwa Pilpres 2024 diikuti oleh cawapres anaknya Jokowi yang belum cukup umur. Kemudian oleh pamannya Gibran, yaitu Paman Usman, melalui obrak-abrik konstitusi hingga bisa meloloskan sang keponakan menjadi calon wakil presiden. Masalah-masalah ini jauh lebih penting untuk dibahas daripada sekedar menggeser isu melalui Pilkada DKI Jakarta. Bagaimana pendapat para sobat? Silahkan tulis di kolom komentar. Mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.